فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk ke muka surat 52. Oh, ini nanti siang. Dari pembahasan fikih. Adar Surabi, pelajaran yang keempat, al-mashu alal khuffain, mengusap khuf. Yaitu yang pertama adalah muddatul mashi alal khuffain, yaitu masa di dalam mengusap khuf, selang waktu yang masih diizinkan setiap kali berwudu. Qal muddatul mashi yaumun wa lailatun lil muqim. Pengusapannya untuk orang yang mukim, yang tinggal di kampungnya adalah sehari semalam. Wa salasatu ayyamin wa layalihin lil musafir. 3 hari 3 malam untuk orang yang safar. Wa tabda'u muddatul mashi min awwali mashin ba'dal hadas. Masa perhitungannya, perhitungan mulai boleh mengusap adalah sejak usapan yang pertama setelah berhadas. Misalkan apa? Misalkan waktu subuh dia berwudu seperti biasa, mencuci kaki. Nah, kemudian dia memakai khufnya. Apakah sudah langsung dikira, dihitung, oh inilah awalnya? Bukan. Tapi adalah misalkan dia kemudian berangkat untuk safar, misalkan safar atau apa. Nah, kemudian jam 10 dia berwudu, ingin sholat duha atau apa. Nah, dia mengusap, itulah dihitungnya. Berarti dimulai dari jam 10 sampai 3 hari berikutnya sejak awal pengusapan. Oh ya, bukan dilihat dari jam waktu subuhnya, tapi jam 10-nya itu, karena itulah pertama kali dia mengusapnya. Jadi dia masih boleh untuk tidak melepaskan khufnya itu sampai 3 hari 3 malam. Itu di masa lampau biasanya ya, atau di tempat yang sangat dingin orang tidak berani melepaskan khuf atau tidak berani melepaskan jawrab. Yaitu stokinnya itu. Wad dalilnya adalah, oh nggak ada itu, bukan pakai apa. Taib. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam lil musafir, untuk musafir, yaitu menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir di dalam masalah khuf. Wa yauman wa lailatan lil muqim, yaitu sehari semalam untuk orang yang mukim. Dikatakan di sini akhrajahu Muslim. Kenapa tidak disebutkan 3 hari 3 malam untuk apa? Tidak disebutkan mengusap khufka atau apa? Ya, ini hadisnya diambil di bagian akhir-akhirnya. Awal hadisnya terkait dengan seorang tabi'in yang bertanya kepada Aisyah masalah mengusap khuf. Maka Aisyah mengatakan, alaika bibni Abi Thalib, hendaknya engkau belajarnya ke Ali bin Abi Thalib. Kemudian menyebutkan karena dia yang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam safar dan seterusnya, lebih tahu tentang masalah ini. Nah, kemudian bertanya kepada Ali, lalu Ali menjawab, Nabi menetapkan begini. Tidak disebutkan masalah khuf atau apa, karena itu sudah disebut di awal-awal hadis sebenarnya.
Rawahu Muslim. Kemudian al-halatul lati la yushra'u fiha al-mashu 'alal khuffain. Keadaan-keadaan yang mana tidak disyariatkan di situ mengusap khuf. Yang pertama, idzan tahatil muddah allati haddadaha syari'. Apabila tenggatnya atau tenggang waktunya itu selesai yang telah ditentukan oleh pembuat syariat. Kalau sudah selesai 3 hari 3 malam jam 10 seperti tadi istilahnya, tepat jam 10 pagi, maka tidak boleh lagi dia mengusap. Ketika dia ingin berwudu atau apa, ingin mencuci kaki, wajib untuk khufnya itu dilepaskan. Dilepaskan, dicuci. Nanti boleh pakai lagi, boleh diusap seperti biasa setelah dicuci itu. Yang kedua, idza masaha 'alal khuffain, jika dia mengusap khuf summa naza'ahuma, kemudian dia melepaskan khufnya, yaitu jam 10 pertama kali dia mengusap, tapi ternyata jam 12 dia melepaskan khuf. Ya, kenapa khufnya dilepaskan? Barangkali mungkin karena masuk masjid, sementara masjid-masjid orang-orang di Nusantara jelas tak boleh kan khuf itu masuk misalkan. Atau dia kebetulan waktu itu juga tidak memakai stokin, tidak memakai kaos kaki. Begitu dilepas ya sudah, memang kakinya jadi terbuka, sudah terlanjur terbuka. Kemudian dia pakai lagi, sudah batal masanya. Baik. Maka tidak boleh dia mengusap. Ini secara mudahnya macam itu. Hanya saja apabila kakinya itu ketika dilepas, bukan lepas kaki, gimana lepas kaki? Maksudnya ketika dia melepaskan khufnya itu kakinya masih suci karena wudu jam berapa tadi? Wudu waktu subuh. Nah, kemudian dia memakai khufnya lagi, maka ini masih boleh mengusapnya. Cuma misalkan dia melepaskannya dalam keadaan kakinya itu dia wudunya sudah batal. Jadi kakinya terbuka dalam keadaan wudunya batal, ya tak boleh untuk dia mengusap khuf, kecuali dia berwudu seperti biasa dulu dan mencuci kakinya. Wal fa innahu la yajuzu lahul mashu 'alal khuffain. Dia tidak boleh untuk mengusap khuf. Perhatikan yang mana yang harus diterjemah, ditulis. Ini artinya apa ditulis? Hatta yalbasahuma ala taharatin marratan ukhra, sehingga dia memakai khuf lagi itu dalam keadaan suci, yaitu kakinya suci. Adapun kalau kakinya itu sudah berhadas, seperti yang dijelaskan tadi, harus berwudu seperti biasa dulu. Baik. Adapun jika dia kakinya masih suci, penjelasannya seperti tadi. Misalkan apa? Jangankan menunggu jam 10. Istilahnya dia wudu waktu subuh. Kemudian dia mencuci kaki seperti biasa. Kemudian baru memakai khuf. Tahu-tahu Allah ternyata gatal. Kadang macam itu kita rasakan, aduh ada gatal. Terpaksa khufnya dilepas, digaruk-garuk dulu karena ternyata di dalamnya ada, di dalam kaki, di dalam kasut mungkin ada apa benda yang membuat gatal, apa ya? Kata. Ya mungkin lah, terserah lah. Ya, terpaksa harus dilepas. Nah, kemudian pakai lagi. Maka ini tidak mengapa, kakinya masih suci. Tidak masalah itu. Cuma yang jadi masalah, memang ini masalah mengusap khuf ini agak rumit. Misalkan dia nanti jam 10 memang dia mau wudu untuk sholat duha, dia sudah batal. Nah, kemudian dia berwudu, boleh tak dia mengusap khuf? Boleh, yang penting kakinya jangan dibuka dulu, khufnya jangan sampai terbuka, maka boleh mulai mengusap. Itulah waktu pertama. Cuma nanti kalau tahu-tahu jam berapa, misalkan jam 11 dalam keadaan dia sudah batal, nah, dia ingin berwudu, cuma tahu-tahu khufnya sudah dilepas,
maka berarti dia melepaskan khufnya dalam keadaan kakinya itu sudah berhadas karena dia batal. Maka dia harus berwudu seperti biasa, dia mencuci kaki. Karena tatkala khufnya dilepas dalam keadaan dia berhadas, bukan dalam keadaan masih suci seperti waktu subuh tadi, bukan. Secara mudahnya kalau dia melepaskan khuf dalam keadaan kakinya sudah hadas, yaitu dia sudah batal wuduknya, maka harus cuci kaki, dia berwuduk dengan mencuci kaki, baru memakai khufnya lagi. Yang ketiga, idza lam yalbas huma ala thaharah. Jika dia tidak memakai khuf tadi dalam keadaan suci. Apakah mungkin? Mungkin saja, terutama di musim dingin, kalau kita di Yaman atau di tempat-tempat yang sangat dingin di sana, kita waktu tidur kita memilih tidak berwudu, tak mengapa, tidak harus berwudu. Nah, kemudian kita pakai khuf, kemudian kita bangun, kemudian mau qiyamul lail, boleh tak mengusap khuf? Tak boleh, karena kita belum punya wudu tadinya. Kakinya itu masuk ke dalam khuf semata-mata untuk dihangatkan, dalam keadaan belum punya wudu kakinya itu. Maka harus dilepas lagi kasutnya, khufnya itu. Ya, tidak boleh diusap karena kakinya dimasukkan ke dalam khuf tidak dalam keadaan suci tadinya. Ya, ya. Melepaskan kedua khuf. Kalau di tempat kita mungkin jarang-jarang kita merasakan itu, tapi ketika kita dalam perjalanan yang jauh masih pakai kasut, pakai stokin istilahnya, pakai kaos kaki itu, atau di tempat yang sangat dingin, malas untuk membiarkan kaki terbuka, ini akan sangat diperlukan ilmu tentang mengusap khuf. Assalamualaikum. Baik, sekarang tamarin perlatihannya. Kam muddatul mashi 'alal khuffain. Baik. Berapa lama mengusap khuf itu yang diizinkan ya? Muddatul mashi yaumun wa lailatun lil muqimi. Artinya apa? Untuk orang mukim. Orang yang mukim 1 hari 1 malam. Iya, 1 hari 1 malam. Terus? Dan yang musafir 3 hari. Musafir 3 hari 3 malam. Maksudnya mukim di mana? Yang tinggal tidak safar. Iya, tidak safar. Masih tinggal di mana? Kampung. Iya, tinggal di kampungnya. Bukan tinggal di negeri ya, tapi tinggal di kampung. Misalkan kampungnya di sini. Sini daerah apa istilahnya ya? Nah, daerah Bukit Jernih ya. Kalau dia pergi ke Kangar, ini sudah dikatakan apa? Tidak di kampung, belum safar, tapi jelas sudah tidak di kampungnya. Walaupun masih dalam satu negeri Perlis, tapi sudah bukan di kampung itu. Cuma belum sampai tingkat safar, Kemudian yang berikutnya, udhkur halatain, sebutkan 2 keadaan la yusra'u fiha al-mashu 'alal khuffain, yang tidak disyariatkan untuk dia mengusap khuf. 2 keadaan apa? Ya. Iya, apabila tenggatnya selesai, maka dia harus melepaskan khuf dan mencuci seperti biasa kalau berwudu. Yang lain? Apabila dia tatkala memakai khuf itu kakinya tidak dalam keadaan suci. Kemungkinan yang lain? Apabila tak boleh mengusap khuf? Tadi. Ya, apabila dia sudah batal kemudian melepaskan khufnya. Nah, kemudian dia memakai lagi, ya tak boleh untuk dia mengusap khuf. Karena apa? Sekarang dia memasukkan kaki ke dalam khuf dalam keadaan sudah batal. Nah, sekarang murajaah, insya Allah ini mudah ya, tak ada tambahan. Masuk ke muka surat 53, Ad-Darsul Khamis murajaah. Mengkaji ulang pelajaran yang telah lampau. Ma huwa tayammum, jawabannya adalah at-tayammum huwa ta'abbudu lillah, beribadah untuk Allah, bimashil wajh wal yadain, dengan mengusap tangan dan wajah, biturabit tahir, dengan memakai debu yang suci. Kemudian mahiyal halatul lati yusra'u fiha tayammum, apa saja keadaan yang
Disyariatkan di situ tayamum yang pertama idza lam yajidil ma, jika dia tidak mendapatkan air. Yang kedua idza khasyiyad darar min isti'malil ma, jika dia khawatir tertimpa bahaya tatkala memakai air, disebabkan karena memakai air. Faqad yakunul ma'u mawjudan, boleh jadi air itu ada, walakin ya'jizul insan an isti'malih, akan tetapi orangnya tidak mampu menggunakan air itu, imma limarad, boleh jadi karena masalah sakit ya, turab, debu ya, pakai debu atau tanah. Yang kedua aujur, atau karena luka. Yang ketiga au bardin syadid, atau dingin yang parah, dingin yang sangat parah, yang orang kalau kena air boleh jadi malah membeku lah atau apa. Wah, ya sudah, jangan pakai air kalau macam itu. Baik. Kemudian bagaimana kalau mungkin dia seorang peneliti, orang awam mungkin menelpon, "Bang, ini bagaimana cara saya berwudu? Saya sedang ada di kutub utara, sedang meneliti penguin mungkin atau apa." Nah, ada aja kan orang aneh-aneh kerjaan tuh. Kalau saya berwudu memakai salju, wah, tak kuat, dingin. Kalau pakai tayamum tak ada debu karena permukaannya adalah salji. Gimana saya berwudu? Gimana kira-kira caranya? Panaskan. Ya? Dibakar. Iya, dipanaskan, dia mengambil sebungkas salji atau ais, dipanaskan biar tidak terlalu dingin. Karena yang namanya peneliti kan jelas ada campnya kan, ada camp, ada bangunan, di dalamnya ada aja pemanas itu. Baik, maka itulah caranya. Iya, aisnya agak dicairkan dikit, agak dan panas, iya, disuam-suamkan biar agak hangat sedikit dan semacamnya. Kalau tak mampu lalu untuk apa pergi ke sana jauh-jauh ke tempat yang beku begitu? Jelas sudah ada persiapan lah harusnya. Baik, kemudian bimadza yatayammamul muslim. Seorang muslim bertayamumnya dengan apa? Dikatakan biturabit thahir, dengan debu yang bersih. Perhatikan baik-baik, tahu ya, perhatikan yang temannya. Lihat itu. Baik. Gimana masih sampai di situ? Mengusap, masah artinya mengusap. Perhatikan sampai mana kita pembahasannya nih. Toyib. Bagaimana kalau kita tidak mendapatkan debu? Lihat, biasanya tetap ada aja di permukaan lantai atau menempel di pepohonan. Insya Allah debu itu ada saja, itu tidak masalah. Toyib. Walaupun tidak nampak betul-betul, tapi biasanya yang namanya debu itu ada. Kemudian kaifiyatut tayamum, tata cara tayamum, yadribut turab, yaitu memukul atau menepuk debu itu atau permukaan tanah, biyadaih, dengan kedua tangannya, darbatan wahidah, dengan sekali tepukan. Summa yang fuhuhuma, meniupnya. Tapi jangan meniup terlalu kuat, nanti takutnya debunya malah habis di tangan, istilahnya. Secukupnya. Li takhfifit turabi anhuma, untuk mengurangi kadar debu dari kedua tangan. Summa yamsahu bihi ma wajhah, dengan kedua tangan yang mengandungi debu tadi, dia mengusap wajahnya. Marratan wahidah. Summa yamsahu, setelah wajah maka sekali, kemudian dia mengusap dhahira kaffihil yumna, mengusap telapak tangannya yang kanan. Intinya kita niatkan tangan kanan diusap lebih dahulu. Dhahir permukaan. Jadi terkadang maksudnya dhahir adalah bagian belakang ya kalau untuk telapak tangan. Tapi bibatini kaffihil yusra, dengan bagian dalam dari telapak tangan yang kiri. Tentunya ya. Intinya semua telapak tangan dia yang kanan itu kena semua. Baik. Cuma di sini tidak disebut apakah bagian dalam telapak tangan kanan tidak diusap. Boleh jadi si penulis memilih apa? Toh tadi sudah kena debu kan, jadi sudah ada debunya, tinggal bagian belakang yang diusap. Baik. Summa yamsahu dhahira kaffihil yusra, kemudian telapak tangan kiri bagian luarnya diusap.
Bibatini dengan bagian dalam dari kafihil yumna. Intinya semua telapak tangan hingga pergelangan terkena debu itu. Berarti pemukulannya berapa kali? Cukup 1 kali untuk tangan dan wajah, untuk wajah dan tangan. Apakah boleh dibalik? Semua ulama bersepakat boleh. Wajah dulu atau telapak tangan dulu. Karena hadis Usamah bin Zaid terkadang menyebutkan wajah, terkadang menyebutkan tangan. Yang lebih dahulu itu. Tidak masalah. Baik. Kemudian kita lihat muka surat berikutnya. Kita habiskan sekalian yang ini. Mubtilatul at-tayammum. Mubtilatut tayammum. Yang membatalkan tayammum. Pertama, idza wajadal ma' la yajuzut tayammum. Jika mendapatkan air, maka dia tidak boleh tayammum. Maksudnya adalah, yaitu kalau dia tayammum, kemudian dia sholat. Di tengah-tengah sholat itu, tahu-tahu terdengar gemericik air. Karena apa? Ternyata air dari apa itu perusahaan sudah datang. Apakah berarti langsung dia itu berhadas, ataukah boleh menyelesaikan sholat? Ini para fuqaha berselisih pendapat. Pembahasannya tak perlu dibahas di sini. Tapi yang rajih adalah boleh selesaikan sholatnya. Tapi kalau setelah selesai sholat, tahu-tahu dia berhadas kentut, ya sudah tak boleh tayamum lagi, air sudah ada. Adapun yang lain mengatakan begitu kita mendengar air walaupun di dalam sholat langsung tayamumnya batal. Itu pendapat yang lain. Tapi yang betul adalah boleh dia menyelesaikan sholat selama dia belum batal, masih boleh dia memakai karena dia tadi sudah bersuci dengan cara yang disyariatkan. Cuma secara mudahnya, kalau sudah ada air, maka tak boleh tayamum. Karena tayamum adalah pengganti air. Yang kedua, idza zalal udhur. Jika udhur telah hilang. Alladzi min ajlihi syuri'at tayamum. Yang mana dengan sebab udhur itulah tayamum disyariatkan. Kal marid, seperti orang yang sakit. Idza sara qadiran ala isti'malil ma'. Jika dia sekarang mampu memakai air, maka dia harus berwudu memakai air, bukan tayamum. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.